Bagian yang mungkin juga jadi kesukaan para penonton adalah adegan henshin-nya. Ya, gaya berubah tiap series memang selalu dibuat dengan pose khusus agar menekankan ciri khas tiap-tiap hero-nya. Akan tetapi, tidak hanya bernuansa epik dan juga energik. Kadang, ada pula cara-cara henshin yang tidak biasa. Mungkin bisa dibilang unik, aneh, atau apapun cara pandang penonton. Dan dalam episode kali ini, kita akan mengulas gaya henshin teraneh dan terunik yang ada di berbagai tokusatsu. Baik itu serial resmi ataupun parodi. Mau tahu apa saja? Mari kita ulas 7 cara berubah teraneh di tokusatsu versi Tokufex Indonesia. Melompat dan salto secara bersamaan, Ultraman Ace. Kita mulai dari Ultraman era Showa ini, yakni Ultraman Ace, yang merupakan serial Ultra pada tahun 1972. Pada awalnya, serial ini memang menghadirkan 2 human host untuk satu wujud ultranya, yakni Seiji Hokuto dan Yuko Minami. 2 anak muda berbeda gender ini kehilangan nyawanya karena sebuah tragedi penyerangan kaiju. Kemudian, mereka berdua diberi sepasang cincin untuk membuat mereka berubah dan bertarung sebagai Ultraman Ace. Maka dari itu, dalam aksinya Seiji dan Yuko harus senantiasa berdua dalam setiap misinya. Yakni, saat cincin mereka bersinar, 2 anggota pasukan tag ini harus melompat dan salto di udara, kemudian baru bisa berubah menjadi Ace. Cukup aneh dan terdengar ribet, tapi dalam beberapa waktu, mereka juga bisa saling menabrakkan diri dengan motor untuk dapat berubah. Seperti pada episode kedua contohnya. Intinya, cincin tersebut harus disatukan oleh mereka berdua. Akan tetapi, saat Yuko meninggalkan tim, hanya Seiji lah yang kemudian menggunakan kedua cincin tersebut untuk dapat berubah dan beraksi sebagai Ace. Marah, Ninja Man. Ingat kan sosok ninja robotik yang satu ini? Dalam serial Kaku Ranger, dirinya disebut sebagai Ninja Man. Namun dalam versi Amerikanya, ia dinamakan Ninjor. Akan tetapi, baik versi Jepang dan Amerika, dua-duanya tetap pada prinsip yang sama. Dan tetaplah memiliki wujud super yang disebut sebagai Samurai Man. Untuk berubah ke wujud tersebut, Ninja Man harus membesar ke ukuran raksasa terlebih dahulu dan tetap bertarung dengan wujud aslinya tadi. Lalu bagaimana caranya ia bisa berubah menjadi Samurai Man? Ninja Man harus dalam keadaan yang benar-benar marah besar untuk beralih ke wujud ultimate-nya tersebut. Caranya tentu tidak bisa dengan sengaja, melainkan hanya ketika lawannya menghina atau mengejek Ninja Man, sehingga amarahnya memuncak dan ia seketika berubah menjadi Samurai Man. Tapi uniknya, itu terjadi nyaris di setiap kemunculannya atau di setiap pertarungan raksasanya. Jadi semacam humor yang sengaja dibuat kebetulan. Namun meskipun pemarah, Ninja Man tetaplah sosok yang sangat baik hati dan punya selera humor yang sangat bagus. Menggosok gigi, Ultraman Zerf. Kita barangkali sudah cukup sering mengulas soal Ultraman kocak yang satu ini, di mana merupakan parodi resmi dari Ultra Series, sekaligus perayaan ulang tahun ke-30 yang jatuh pada tahun 1996 untuk franchise tersebut. Dan karena formatnya parodi, tentu saja banyak sekali kelucuan yang disuguhkan dalam film tersebut. Dan hal itulah yang membuatnya berubah ke wujud Ultraman dengan cara yang tidak biasa. Seperti yang kita semua ketahui, human hostnya yang bernama Katsuto Asahi harus berubah menggunakan alat yang bernama Picari Bracer, yakni perangkat henshin yang berupa sikat gigi elektrik. Dalam wujud Ultraman pun, Zerf memiliki color timer yang berkedip hanya ketika tingkat higienis dirinya yang mulai berkurang. Jadi bukan karena melewati batas 3 menit seperti pada Ultraman lainnya. Misinya ke bumi pun tidak lain adalah memberantas polusi dan hal-hal yang dapat mencemari planet ini. Ya, film ini memang memberikan pesan moral kepada anak-anak untuk selalu menjaga kebersihan diri dan juga kebersihan lingkungan sekitar. Sesuai dengan sifat Ultraman ini yang sangat membenci hal-hal kotor. Memakan permen, Ultraman Nice. Sama seperti Ultraman Zerf, Ultra Hero yang satu ini juga berformat parodi. Bedanya Ultraman Nice hanya berupa spin-off yang muncul sebagai iklan televisi pada tahun 1999 sebanyak 20 episode dengan durasi yang sangat singkat, yakni 1 menitan saja. Tentunya sesuai dengan durasi iklan pada umumnya. Dan yang diiklankan tentu saja adalah produk mainan Ultraman yang diproduksi oleh Bandai. Ya, karena memang konsepnya parodi, jadi tentu saja cara berubah serta alat henshin-nya juga harus unik dan aneh, yakni Nice Dreamer, yang merupakan perangkat gelang berisi permen jelly beans rasa coklat.
Dan Ginga Yumeboshi yang merupakan human hostnya harus memakan permen tersebut agar bisa berubah menjadi Ultraman Ice. Belum pernah ada kan Ultraman yang berubah dengan makan permen? Ya baru dia sih. Walaupun dalam pertarungannya, Nice tetaplah Ultraman yang payah dan juga cupu. Ya maklum sih, namanya juga parodi. Melepaskan pakaiannya, Cutie Honey the Life. Baru juga minggu lalu kita bahas soal tokoh yang satu ini, yakni Hani Kisaragi yang merupakan tokoh utama dalam tokusatsu adaptasi anime yang berjudul Cutie Honey the Life, diperankan oleh model grafur yang bernama Miki Hara. Serial yang mengudara pada tahun 2007 ini memang bergenre komedi dewasa, jadi harap maklum kalau cara berubahnya memang sangat tidak etis. Pada dasarnya, Cutie Honey adalah android atau robot yang memiliki semacam kekuatan yang disebut sebagai Honey System. Jadi, ia bisa berubah menggunakan semacam liontin yang dikalungkan pada lehernya. Intinya, sistem tersebut memungkinkan untuk menciptakan pakaian tempur yang terbuat dari udara sebagai objeknya. Atau singkatnya, dalam proses tersebut Honey akan menghancurkan pakaiannya sampai pakaian tempur tersebut selesai dikenakan secara otomatis. Agak konyol sih, tapi itu memang konsep yang langsung diadaptasi dari manga dan juga animenya. Dancing Kyoryuger. Sama seperti yang pernah kita ulas, Kyoryuger adalah serial Sentai bertema dinosaurus ketiga setelah suksesnya Kyoru Sentai Zyuranger pada 1992 dan juga Bakuryu Sentai Aba Ranger pada tahun 2003. Maka dari itu, segalanya di sini memang harus berbeda dengan dua serial bertema serupa sebagai pendahulunya, termasuk dari segi henshinnya. Setelah Daigo Kiryu dan kawan-kawan memasukkan Zyudenchi ke dalam gabu revolver mereka masing-masing, mereka akan memutarkan bagian tengahnya lalu menari diiringi musik bernuansa samba. Dalam serialnya pun, tarian tersebut bukan disengaja atau direncanakan oleh anggota-anggotanya, melainkan dibentuk secara spontan setiap kali mereka hendak berubah. Tentunya, ada pula beberapa dance yang berbeda dengan 5 anggota utamanya, seperti Kyoru Gold yang tariannya menyerupai gerakan pemain kabuki, atau Torin yang berubah dengan gerakan ala rockers yang memainkan gitar. Dancing to Kaiser. Six Ranger dalam serial terbaru ini juga mengadopsi hal serupa dengan Kyoryuger, walaupun gaya dance-nya memang sangat berbeda. Karena yang kita maksud di sini adalah konsep tarian sebelum berubah yang ia lakukan. Meskipun dalam series, ia adalah bajak laut luar angkasa yang kostumnya diambil dari Gokaiger. Setiap kali hendak berubah, pria nyentrik bernama Zox ini menggunakan gear Daringer, yakni pistol yang juga bisa menjadi pedang, serta memiliki semacam setir kapal di sampingnya. Maka dari itu, sebelum henshin, ia akan menarikan beberapa gerakan energik, yang barangkali sangat unik sekaligus ribet di mata penonton. Tidak hanya itu, bahkan sebelum berganti ke form selanjutnya, seperti Shinkenger contohnya, ia akan menari dengan gerakan seperti melakukan sabetan pedang sambil sesekali menabuhkan gear Daringernya. Sama halnya ketika menjadi form Oranger, ia akan menarikan tarian yang mirip dengan gaya tradisional Mesir kuno. Agak aneh sih, tapi ya sudahlah, mengingat serial ini juga merupakan anniversary bagi Super Sentai yang ke-45. Jadi segalanya memang mencoba mengambil aspek-aspek dari serial Sentai yang pernah ada, termasuk gaya tarian tersebut. Sekian ulasan dari Tokufax Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silakan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata salam Tokufax Indonesia.